dari Angkatan 2022. Di sini saya perwakilan dari Divisi Keilmuan yang akan menjadi pemandu dalam tutorial geostatistik pemodelan sumber daya dengan pemateri yaitu Kak Epriana Putri Wulansari. Sesi selanjutnya adalah pemaparan materi. Mari kita dengarkan penjelasan yang akan dipaparkan oleh Kak Epri. Kepada Kak Epri, waktu dan layar dipersilakan. Baiklah, terima kasih. Sebelumnya maaf saya nggak bisa on cam. Saya perkenalan terlebih dahulu ya. Saya Epriana Putri Wulansari, dipanggil Epri dari Angkatan 21. Jadi teman-teman semua, kalian kan UTS-nya Selasa besok ya. Jadi maaf ya kalau tutornya mepet banget. Terus mungkin ini kelasnya nggak sampai maghrib, kita usahain biar kalian habis maghrib bisa belajar materi lain. Terus nggak usah kaku, kalian kalau mau nanya silahkan nanya, kalau ya dibuat senyamannya aja lah. Oke, kita langsung ke pembahasan kali ya. Udah muncul belum layarnya? Sudah, Kak. Oke, teman-teman semua. Jadi kan kemarin saya udah rundingan juga sama perwakilan angkatan kalian. Maunya dikasih teori semua atau latihan soal. Terus mintanya latihan soal. Jadi nanti kita bakal bahas beberapa soal. Yang soal ini tuh soal angkatan 20 sama 21 waktu UTS. Yang ya doa aja semoga waktu kalian UTS besok itu keluar juga. Soalnya waktu angkatan 20 itu perhitungannya itu 2 soal, 2 teori, sedangkan kalau kebalik, angkatan 20 itu 1 perhitungan, 3 teori, sedangkan kalau angkatan 21 itu 2 perhitungan, 2 teori. Jadi mungkin kalian nggak tahu ya, kalian dapat kisi-kisi nggak dari Bu Jarwinda? Nggak ada, Kak. Nggak dikasih tahu soalnya berapa atau biasanya Bu Jarwinda ngasih loh, nggak ya? Sekarang nggak sama Bujar lagi, Pak. Pak Denny? Iya, Kak, sama Pak Denny. Oke. Kayaknya mulai device background.
Oh, slide saya gerak nggak? Atau nge-stuck? Masih di slide 1, Kak. Kenapa ya? Nggak bisa. Oke, baiklah kita mulai. Kelas tutor UTS Geostatistik Pemodelan Sumber Daya. Apa itu geostatistik? Geostatistik merupakan suatu pendekatan statistik yang digunakan untuk menganalisis dan memodelkan distribusi spasial dari variabel-variabel yang berkaitan dengan sumber daya alam. Jadi, tujuan dari geostatistik pemodelan sumber daya itu salah satunya untuk mengestimasi cadangan, di mana memperoleh estimasi yang akurat tentang jumlah dan kualitas sumber daya yang ada itu bisa pakai geostatistik, jadi bisa pakai analisis. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang apa aja sih analisis statistik yang bakal kita pakai gitu, dan kemungkinan ini adalah soal teori yang bakal keluar, jadi saya mohon kalian kalau emang susah buat memahami, mungkin dihafal juga boleh gitu. Apa aja jenis analisis statistik yang digunakan, yaitu salah satunya ada univariat statistik, di mana analisis satu variabel yang mengabaikan lokasinya. Data diasumsikan sebagai variabel acak. Gimana kalau kita dalam univariat statistik ini tuh ada yang untuk contohnya itu buat cari nilai rata-rata, modus. Terus kemudian untuk bivariat statistik, merupakan analisis dua variabel yang berbeda yang terletak di lokasi yang sama. Nah, dalam analisis bivariat statistik ini ya teman-teman, jadi ini tuh ada beberapa metode yang dapat kita gunakan. Salah satunya itu ada covariance, terus kemudian ada regresi linear, kemudian ada koefisien korelasi. Kalau untuk penjelasan lebih detailnya mungkin kalian bisa baca-baca sendiri nanti, tapi intinya kalau untuk covariance itu untuk mengukur sejauh mana dua variabel berubah bersama, sedangkan untuk koefisien korelasi adalah ukuran yang menunjukkan kekuatan dan arah hubungan linear antara dua variabel. Selanjutnya ada spasial statistik, di mana analisis suatu variabel dengan mempertimbangkan aspek sosial data atau menganalisis data yang terkait dengan lokasi atau posisi di ruang geografis. Pengaplikasiannya dapat digunakan untuk menganalisis pola geografis, misalnya dapat diterapkan pada fenomena alam dengan asumsi datanya merupakan fungsi acak. Mungkin untuk macam-macam variogram saya jelaskan di akhir, mungkin kita langsung bahas soal perhitungan biar nggak kesorean. Nah, ini kalian udah pernah dapat tugas soal kayak gini belum? Udah, Kak. Berarti kita nge-review dikit-dikit aja ya. Soalnya sebenarnya soalnya tuh sama-sama kayak tugas kalian kok, nggak beda jauh. Jadi soalnya untuk mengetahui kadar emas di sepanjang urat kuarsa di tambang emas XYZ, berapa sampel urat yang diambil dengan jarak antar sampel terpisah 1 meter. Hitunglah nilai variabel pada masing-masing jarak antar sampel 1 meter, 2 meter, 3 meter, dan 4 meter. Jadi teman-teman semua sebelum untuk mengerjakan nilai variogram ini, kalian harus mastiin dulu jarak yang disuruh tuh berapa, 1 meter, 2 meter, 3 meter, atau berapa. Misal kalau semuanya dia itu disuruhnya dimulai dari 3 meter, berarti kan itu pakai kelipatan 3, berarti 3, 6, sama 9 sampai seterusnya. Tapi karena ini soalnya itu diawali dengan 1 meter, berarti kan 1 meter, 2 meter, dan seterusnya.
Mungkin kita langsung aja ya ngerjain. Mana pennya? Jadi ini merupakan rumus dari variogram eksperimental di mana H ini sebagai jarak yang tadi saya jelasin. Kemudian untuk JXI itu merupakan nilai variabel pada lokasi X1. Jadi kita ibaratin X1, kita ibaratin ini X1 dan ini X2. X1-nya itu ini, kemudian untuk X2-nya XJI plus H adalah nilai variabel pada lokasi. Jadi misal ya, kan tadi itu rumus pakai jarak 1 meter, 2 meter ya, berarti X1-nya kan berarti 4 ya. Terus X2-nya itu 3. Ini kegedean gede. X3-nya 3. Loh, apa sih? Terus X4-nya 5. Jelek banget. Jadi untuk pengaplikasian rumusnya berarti kan Y jarak 1, hanya berarti kan 1 ya. Kita mulai dari 1. Karena jaraknya dari 1 berarti kan 4 berarti X1 dikurang X2 berarti, aduh maaf ya, pennya susah. Berarti terus dilanjut seterusnya. Berarti kalau tadi kan jaraknya 1 meter berarti X1 dikurang X2, berarti kalau jarak 2 meter berarti X1 dikurang X3. Kemudian untuk jarak 3 meternya berarti
Tadi kan jaraknya 1 meter, berarti 4 dikurang 3, 3 dikurang 3, 3 kurang 5, terus 5 dikurang 5. Tapi lain hal kalau semuanya jaraknya itu 2. Jadi kita mulainya berarti X1 dikurang X3. Dikurang 3. Nah, ini contoh dari pengerjaan yang untuk ZXI dikurang ZXI plus H. Terus kenapa sih harus kuadrat? Karena kalau untuk mencari nilai variogram eksperimental ini, jadi dia tuh harus nilainya di atas 0. Ketika misal nilai X1-nya itu dikurang X2-nya hasilnya negatif, kalau kita kuadratin kan berarti nilainya positif. Jadi gitu. Aduh, kayaknya langsung aja ya, soalnya pentetnya susah. Terus untuk nilai 2NH itu merupakan NH-nya itu jumlah pasangan titik yang terpisah oleh jarak H. Jadi, ini saya udah ngerjain. Nah, contohnya tuh gini guys, tadi kan yang rumus JI dikurang J, anggaplah ini J1, ini J2. Jadi, rumus J1, J2-nya ini yang ini. Nah, untuk 2NH-nya ini yaitu 2 dikali jumlah pasangan. Jadi ketika kalian udah ngerjain tuh yang tadi JX itu, kalian hitung berapa jumlah pasangannya. Kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Nah, jadi total pasangan dalam perhitungan itu ada 29. Jadi 29 dikali 2 sama dengan 58. Jadi nilainya 434 dibagi 58 sama dengan 7,4. Kemudian untuk jarak yang 2 meter, kalian masih macet. Ada yang mau ditanyain nggak sebelumnya, sebelum saya lanjut? Bang, Pak. Aman nggak? Paham ya? Seriusan? Paham Serius, kan? Pak? Iya. Serius paham nggak? Paham nggak paham? Maaf ya, soalnya benar-benar susah ini, nggak keluar ini. Iya kan, Jadi apa-apa intinya Kak. kaget. Kan 1, 2, 3, 4, 5 ini untuk sumbu-nya merupakan nilai dari perhitungan yang tadi guys, dari variogram eksperimental tadi. Jadi didapatlah diagram ini. Dari sini ada ditanyain nggak? Aman nggak? Kalian kalau semuanya soalnya dimulai dari jarak 3, 6, 9, kalian udah tahu? Tahu, Kak. Tahu kan? Berarti kalau semuanya dimulai dari jarak 3 kan berarti tinggal X1 dikurang X4 gitu. Dia nggak mulai dari jarak yang 1 meter tadi. Nah, ini soal kedua. Kalian udah pernah dapat soal ini juga? Sudah, Kak. Udah, Kak. Sudah Kak. Berarti kalian udah paham semua seharusnya ya. Nah,
scale setiap blok volume blok penambangan tersebut pada area pit seluas 50 kali 100 meter persegi dengan rata-rata ketebalan tubuh biji 10 meter. Model variogram yang digunakan dalam perhitungan sebagai berikut. Jadi di sini kan ada dua bangun ruang ya. Yang satu ada persegi sama persegi panjang, di mana untuk yang persegi itu ada sisinya tuh 5 masing-masing, sedangkan yang untuk persegi panjang itu yang lebarnya itu 100, sedangkan ketinggiannya itu 50, dan udah diketahui juga nilai A1-nya sama dengan 150 meter, sedangkan A2-nya 1400. Kemudian C1-nya 8,5 meter persegi, dengan C2-nya 12,7 meter persegi. Nah, sebelum kita menghitung nilai variasi diversi, rumusnya belum tak masukin ya. Bentar ya. Harus ngetik kan. Nggak bisa sih.
Oke, selanjutnya ketika kita mau menghitung nilai varians diversi, kita tuh harus, kan ini udah ada ya rumusnya, tapi kita tuh harus nentuin dulu fungsi f-nya. Tuhan, kenapa ini nggak bisa? Bisa nggak ini nanti? Nah, fungsi f-nya itu rumusnya, oh yang jelek. Kenapa nggak bisa ini, Bebe? Jadi rumus untuk mencari fungsi f ini yaitu pakai rumus H per A1 per lebar per A1 untuk R gedenya, terus untuk R kecilnya sama aja tapi pakai nilai yang R kecil. Mungkin kita langsung aja ngerjain ya. Bisa tulisannya ini. Oke, tadi kan nah, kita cari dulu fungsi blok R dulu. R. Kita nyari fungsi F-nya, berarti kita kan pakai tadi rumus H per A1. Berarti hanya kan 50. A1-nya tadi berapa? 150. Ya, belum tak tulis ya soalnya. 150 A2-nya 1400. C1-nya 15,7. Nah, 50 per 150 nilainya 0. Kemudian kita hitung L1. Lebarnya kan 100. Kita pakai nilai A1 150 berarti 0,67. Oh, ini segini jadi gede banget.
Habis itu nilai F-nya berarti 0,33 per 0,6. Nilai F-nya ini kita lihat di grafik fungsi F. Tuhan. Tadi kan nilainya 0,33. Yang untuk L67 L1 berarti kita pakai data yang ini. Ingat ya guys, yang kita A-nya itu yang ini, A-nya yang ini. Yang kebalik. Nah, yang di atas berarti kita bulatin aja, jadi contohnya yang 0,67 ini kita bulatin jadi 0,7 misalnya. Jadi hanya 0,3. HI-nya 0,7 berarti ada 7. Berarti dapatlah nilai kalau mau nanya langsung aja ya, soalnya nggak kelihatan. Izin Kak sebelumnya Kak, ini kan putus-putus dari suara kakaknya. Boleh dijelasin ulang nggak Kak yang tabel tadi? Yang dari kayak garis-garis ini. Yang tabel mana? Itu Kak. Ini? Iya, dijelasin ulang. Nah, kan gini, jadi sebelum kita nyari nilai VAR itu, kalau yang sampai sini udah paham belum? Udah Kak. Nah, jadi kan nilai fungsinya kan ini ya, berarti 0,33 ini kan punya H, AI, sedangkan yang 0,7 ini punya IL, LAI. Nah, untuk mencari nilai fungsinya itu, kita tuh harus pakai tabel fungsi yang memang nanti bakal kalian dapat gitu, pasti dikasih. Nggak mungkin kalian nyari sendiri. Nah, jadi tadi kan nilai, nah 0,3 kan H per AI, 0,6 itu L per AI. Jadi, untuk arah ke sini itu H per A. Sedangkan ke sini itu untuk nilai satu. Karena nilai HA-nya itu 0,3, kenapa kok 0,3? Karena saya dulu tuh kalau kata Pak Denny, kalau misalnya nilainya tuh di bawah 5 nanggung, kita buletin aja ke 3. Tapi semisalnya dia tuh 0,36, jadi kita boleh buletin jadi 0,4. Jadi kalau di bawah 5 kita buletin yang lebih rendah, kalau semuanya lebih di atas 5 kita buletin yang lebih tinggi gitu. Karena HI-nya 0,3, berarti kan di sini ya HI, bukan ding HA. Nah, kan yang di 0,67, berarti ini buletin 0, dapatlah nilai yaitu 3,87, bukan ding 3,87.
Paham nggak dari sini dapat nilainya 387 ini? Paham, Kak? Udah paham? Oke. Nah, karena tadi bloknya yang H1-nya udah dicari, berarti kita selanjutnya cari yang ini dihapus aja Pak ya. Slide. Oke. Habis itu kita nyari yang macet lagi. Pintar. Kemudian baru kita masuk ke rumus yang ini. Sama dengan dikali C 1 5 gede amat. Dikali C-nya 8,5. Dikali C 8,5. Tiga 32,28. Dah. Habis itu kita pakai nilai yang A2. A1 per A2 sama dengan 50 per 100. Habis itu sama aja guys, step by stepnya, cuma bedanya ini nilai A2-nya kan beda sama A1. Nah, berarti nilai F-nya kan, nilai fungsi F-nya berarti 0,036 per 0,71. Nah, berarti kita masuk ke fungsi F tadi.
sama dengan 0,7. Mantap, jelek banget. Dan berarti kita pakai tabel yang ini. 0,4. Nah, berarti ini kita buletin aja ya, jadi 0,4 gitu. Berarti kan di sini. Kemudian 0,07 dibuletin jadi 7 aja. Berarti kan nilainya 0,44. Ini tuh per 1000 sebenarnya, jadi harusnya gini. Jadi kalian nanti jangan bingung ya, kenapa tadi kok hasilnya 0, emang sebenarnya ini titiknya tuh 0, lewat apa nggak masuk. Ini kan ada titik kan, depannya titik ini 0. Jadi 0,04. Terus kemudian baru masuk ke rumus yang tadi lagi. Sama dengan 0,044 dikali C2. Sekarang pakai data C2. C2-nya tadi berapa ya? C2-nya 12,7. Oke, berapa hasilnya? Hasilnya tuh 0,56. Nah, untuk blok R gede, berarti kan udah selesai ya. Berarti kita lanjut ke perhitungan R kecilnya. Sebelumnya dia mau ditanyain nggak? Nggak kan? Tidak, Kak. Oke, berarti paham. Berarti ini blok R kecilnya. Rumusnya masih sama, kita cari F dulu kan, fungsi F. Jadi ini pakai nah, untuk hanya ini tadi persegi. Kita pakai yang persegi. Berarti 5 plus 150 0,033 sama aja. Nilainya L-nya 5 lembar. Aduh. Mulai. Ya tinggal. Nah, habis itu kita lihat fungsinya. Tiga.
berarti 0,3 sama 0,3 0,24 berarti F 0,033 per 0,33 sama dengan 0,024. Terus kemudian baru masuk rumus. Ini R kecil berarti 0,24 dikali sama C1 B 5 hasilnya ntar dikali 8,5 0,204. Jadi aja 0,2. Belum bisa. Kemudian kita nyari yang A2-nya. Berarti 5 per 1400 5 plus 1400 hasilnya berarti F-nya 0,03. Dibuletin aja ini. Tapi ada nggak ya di tabel? Coba di tabel ada nggak? Empat. Dipakai 0,2. Terus berarti bukan 26. Berarti R sama dengan 0,26 dikali C1. C1-nya 8,5 sama dengan 0,26 dikali 8,5. Aduh, salah. Dikali 8,5 221.
Berarti kita tinggal nyari yang A2. Kak, izin bertanya, Kak. Kenapa? Ya, kenapa? Nah, ini kan Kak, untuk F yang A2 ini kan Kak, 0,004 kan Kak. Jadi nolnya itu 2 di belakang koma kan Kak. Nah, di tabel itu nggak ada yang 2 di belakang koma. Gimana cara Kakak nentuin makanya dapat 0,26? Nah, ini tuh waktu itu diajarin sama Pak Denny tuh pakai ini, grafik. Kalian pernah nggak diajarin pakai grafik? Nah, di PPT ini ada Kak memang grafik, tapi dia masih mute. Tapi dia nggak ada Kak yang 2 di belakang 2 di belakang koma gitu Kak. Bentar ya, saya cari dulu. Oke Kak, makasih Kak.
Grafik ini kan yang tadi yang kamu maksud? Iya, Kak. Nah, jadi itu kan tadi itu sebenarnya datanya Pak Denny kan, kemungkinan dia punya tabel ini tuh lebih lengkap daripada punya kita yang dikasih contoh cuma 3 tabel ini kan. Jadi kalau saya ngakalin tuh pakai grafik ini gitu. Kalau tadi kan 0,4. Anggap aja tadi kan 0,0 berapa tadi? 0,4, Kak. 2 kali nolnya di belakang koma, Kak. Oke. Gini. Ini kan berarti Nah, ingat ya guys, baca ini H per A. Ini jadi saya ngira-ngira pakai ini. Misal pakailah kita pakai 0,4 sama 0,4. Berarti kan dia itu nilainya di atas 0,2 kan? Bentar ya. Kalau saya pakai ini. Oh, kalau pakai ini bisa. Pakai ini bisa tadi. Bentar. 0,004. 0,004. Pakai ini bisa. Tadi kan nilainya 0,026. Bentar. Berarti kan kalau di sini pakai 0,4, berarti nilainya 0 pakai yang ini kan. Berarti dia pakainya yang 0,028. Ya enggak? Karena kenapa dia tadi dapatnya 0,026? Karena Pak Denny itu enggak ngebulatin jadi 0004. Dia pakai tetap data yang 0,0 berapa tadi? 36. Paham nggak? Jadi ini jadi Kak, kan ini yang di tabel kita itu kan Kak, dia cuma 1 angka di belakang koma kan Kak, kayak 0,040 nih kan Kak. Sedangkan yang untuk A2 itu tadi kan 0,004, 2 angka di belakang koma gitu kan Kak, nolnya 2 di belakang koma. Nah itu nggak apa-apa Kak? Apa nggak mengaruh? Tetap juga pakai yang 1 angka di belakang koma mengikuti tabel ini atau gimana Kak? Waktu itu soalnya Pak Denny juga pakai tabel ini. Harusnya enggak sih, soalnya gini deh. Mungkin nanti waktu kalian UTS itu pasti tabelnya lebih spesifik mungkin. Tapi bentar. Kan per 1000. Itu 28.
Iya kok, saya udah ngeliat materi yang kemarin, bisa kok. Tinggal kalian sesuaiin aja. Paham nggak? Oke Kak, berarti make tabel ini aja ya Kak, walaupun nolnya 2 di belakang koma nggak apa-apa gitu ya Kak? Iya, biasanya tuh yang sering dipakai tuh tabel ini sama bentar. Kok nggak keluar? Tuh. Ini sama ini. Kalau nggak salah cuma dikasih satu tabel, Ge. Coba ya nanti cari, saya tanya dulu. Oke, kita lanjut. Berarti tadi kan udah ini, berarti nyari H. Sekarang nyari yang A2. Ini berapa? Ngeblank pula. Bener belum sih? Tuhan, ngeblank. Ini ngitung yang berapa?
Ini benar. Salah di sini. Tadi yang nanya Sabrina bukan? Iya, Kak. Iya, Kak. Nah, maaf ya. Jadi saya ngitung 2 kali. Jadi saya salah perhitungan. Jadi kan tadi yang kamu tanyain ketika dia tadi 00-nya ada 2 kan di belakang koma. Iya, Kak, bukan? Iya benar, Kak. Nah, dia pakai tabel yang mana? Jadi dia hasilnya tuh 0. Maaf ya, saya malah ngitung yang A1. Pansen kok bingung sendiri. Nah, ini karena dia nggak ada di tabel, jadi dia hasilnya ini guys. 0,0000. Karena dia udah nggak ada di tabel. Kalau kita mau pakai yang ini pun nggak bisa. Jadi hasilnya ini. Maaf ya. Malah ngitung 2 kali yang. Gimana? Jadi kalau dia udah 2 di belakang koma nolnya, Kak, berarti karena tidak punya ada lagi nilainya di tabel, kita nolin aja gitu ya, Kak? Iya, 0,0000 gitu. Jadi tadi saya tuh ngitung yang A1 tuh 2 kali, jadi saya bingung sendiri. Oke, Kak. Banyak ya, Kak. Oke. Jadi ini hapus aja mendingan nantinya. Nah, aman. Bingung sendiri. Nah, habis itu artikan ini R sama dengan 0,000 dikali C2, itu C2-nya kan 12,7, hasilnya tetap 0. Kemudian baru kita masukin ke rumus tadi. Kumat. Kenapa nggak mau dipencet? Kamu nih?
kan. Nggak mau. Baru kita masukin varian dispersinya. Dia males banget guys. Di sini aja copy. Gak bisa juga. Pintar. Yes. Aduh, lapar. Astaga. Jadi tadi kan kita kumpulin dulu nilainya. Nilai R1 3,28, R1 3,22, R2-nya 0,56, 0,56, habis itu R kecil 1 itu 0,2, R2-nya yaitu 0,00. Kita masukin rumus. Oh, gede banget aku buatnya ya. Oke, sama dengan pakai yang ini ya. Berarti 3,28 0,56 dikurang 0,2 habis itu dikurang 0. Hasilnya 3,28. Nah, 3,28 ditambah 56 kurang 3,64. Nah, karena ini kan masih dalam kuadrat ya nilainya ini. Berarti tiga koma enam empat berapa tuh? Satu koma sembilan 1,9. Nah, ini belum selesai, kita baru mau masuk nih. Berarti untuk nilai akhirnya
Itu jangan lupa kalian kaliin sama dimensinya tadi 5,5 kan? 5 dikali 5 kali 5. Hasilnya 47. Hasilnya kurang lebih 47,6. 47,6 gitu. Udah selesai nilainya. Ada yang mau tanya nggak? Cukup, Kak. Kalian nanti butuh PPT-nya nggak? Soalnya saya juga ada sih, udah perhitungannya. Butuh, Kak. Butuh, Kak. Iya, Kak. Oke. Terus kalian mau juga nggak soal yang tahun kemarin? Bukan tahun kemarin, Dan. Tahun saya kan offline ya, jadi angkatan 20 mungkin. Mau, Kak. Boleh, Kak. Boleh, Kak. Oke, guys. Ini ada yang mau ditanyain atau tidak? Cukup, Kak. Atau minta jelasin ulang nggak apa-apa. Gimana? Ada yang mau tanyain nggak? Kalian nggak nanya soal teorinya apa aja? Boleh, Kak. Oke, biar nggak sampai maghrib, mungkin saya kasih aja nanti PPT fullnya sampai penjelasannya secara rincinya gimana. Jadi teori kalian baca-baca sendiri. Siap, Atau saya jelasin. Kalau menurut saya tuh teori mendingan kalian hafal ya. Soalnya teorinya cuma kayak sebutkan definisi aja kok kemarin itu. Nggak sampai harus menjelaskan grafik gitu, enggak. Gimana, cukup atau ada yang mau ditanyain atau mau dijelasin lagi soal perhitungannya 1? Tadi kan kayaknya kurang jelas ya, soalnya tadi macet-macet belum terbiasa. Kalau mau dijelasin lagi boleh atau cukup? Kalau dari aku cukup, Kak. Oke. Nanti mungkin materinya saya kirim ke Melisa aja ya, guys. Baik, Kak. Semoga dapat 100, amin. Bye-bye. Amin. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Kak. Oke, kan tadi udah dijelasin tuh, udah cukup jelas ya yang
dijelasin sama Kak Epri. Terus sesi selanjutnya itu ada penyampaian ucapan terima kasih yang akan disampaikan oleh Kepala Departemen Keilmuan kepada Bang Elnando, dipersilakan. Oke, selamat mana ya? Nah, selamat sore teman-teman. Mungkin udah banyak yang keluar ya dari Google Meet ya karena tadi udah terima kasih tapi nggak apa-apa. Nah, ini sedikit ucapan terima kasih untuk Kak Epriana yang udah bawain HMTA kelas tentang geostatistik pemodelan sumber daya. Diingat-ingat lagi teman-teman mata kuliah untuk analisa data karena berkaitan erat sama geostatistiknya. Mungkin udah cukup sekian. Terima kasih banyak ya Kak Epri udah membawakan materi kali ini. Harapannya teman-teman semuanya bisa ujian dengan baik. Nanti untuk tahun berikutnya teman-teman bisa jadi ini juga jadi penutor di geostat ini. Karena kan mata kuliah yang cukup sulit ya. Terus tidak jemu-jemu saya ingatkan untuk mahasiswa yang sekarang semester 5 agar kehadiran di setiap HMTA kelas gitu ya tetap dipertahankan. Hari ini sekitar tadi sih awal-awal join agak banyak, terus bertahan di 60-an, terus turun lagi. Karena ini menjadi penilaian kita juga dari keilmuan, kalau sampai teman-teman nanti antusiasmenya turun, artinya kami tidak menyediakan lagi HMTA kelas UAS untuk anak-anak semester 5 karena antusiasmenya teman-teman kurang. Tapi kalau misalnya selama UTS ini dinilai baik, di UAS pasti juga kami tetap bikin HMTA kelasnya. Karena kan yang sulit nanti di UAS kan. Mungkin di UTS juga sulit, cuman diharapkan teman-teman untuk aktif gitu ketika berdiskusi sama pematerinya. Karena kalau dibandingkan dari yang anak semester 5 sama semester 3 cukup aktif gitu, sedangkan teman-teman semester 5 kurang aktif, jadi hanya mendengarkan. Ini beneran belajar atau enggak? Buat apa kita sia-sia dong kalau mau bikin kegiatan tapi ternyata kalian hanya ikut join aja, nggak beneran mempelajarinya gitu. Udah sih, cukup sekian. Mungkin Kak Epri ada closing statement dikit apa tadi udah ya? Ada lagi Kak? Nah, Kak Epri masih ada nggak ya? Kalau nggak ada, oke. Kalau nggak ada mungkin cukup sekian. Terima kasih banyak teman-teman. Kembalikan lagi ke Melisa. Oke, terima kasih untuk ucapan terima kasihnya, Bang. Saya sebagai moderator minta maaf atas kesalahan kata yang saya berbuat. Terima kasih semuanya. Sebelum pada keluar, dokumentasi dulu ya. Kalau yang bisa on cam, diharapkan on cam. Ditunggu sampai 17.42. Terima kasih. Teman-teman ditunggu on cam-nya untuk dokumentasi ya. Ini kalau misalnya nggak dengar tadi yang dibilang Kak Melisa, ini sejauh ini yang on cam cuma berempat nih. Ayo yang lain 17.42 dibilang 1 menit lagi. Oke. Pada keluar semua. Kayaknya sekarang aja ya, Bang.
Ya, boleh. Oke. Hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman yang udah mau bergabung dan mendengarkan pemaparan dari Kak Epri tadi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.